Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ratnasari, kelas 12 Akuntansi, Keuangan dan Lembaga dari Sekolah SMK Negeri 4 Konawe Selatan, Kecamatan Nalembu, Kabupaten Konawe Selatan, dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagai tugas praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur, saya akan menjelaskan cara memasukkan data buku besar pembantu utang dan data buku besar pembantu piutang dari PT Jaya Tama. Untuk penjelasannya kita bisa simak video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk membuat laporan dari PT Jaya Tama. Pada kali ini saya akan mengerjakan buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang beserta saldo utang dan piutang dan beserta persediaan barang dagang. Oke. Mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai. Untuk buku besar pembantu piutang, sumber data yang digunakan dari jurnal penjualan, penerimaan kas, dan jurnal umum. Langsung saja, yang pertama kita isi buku besar pembantu piutang dari toko Armida. Yang pertama coba kita masukkan saldo awalnya, bisa kita ambil dari soalnya. Mari kita lihat saldo awal, saldo piutang kita. Untuk awal saldo kartu piutang, yang pertama kita lihat toko Armida. Awal piutang sebesar 249.708.750. Oke, selanjutnya kalau tahun itu 2021, karena di sini untuk saldo maka kita isi tanggal 1. Selanjutnya kita masuk di kolom balance dan di kolom debit. Untuk saldo piutang maka di sisi debit 249 juta ini kita masukkan di sini. Untuk toko Lavender saldo awalnya sebesar 289.112.500 kita masukkan di sini. Masalah tanggal sama ya, masih tanggal 1. Lalu kita masukkan saldo di bagian debit karena saldo piutang. Oke, kemudian dari saldo piutang dari toko Marvelo, oke kita masukkan di sini ya. Ke masalah tanggal kita kasih tanggal 1 dan keterangannya itu saldo, lalu kita masukkan di sisi debit senilai 203.508.750. Oke, selanjutnya dari toko Berlan kita masukkan di sini tanggalnya masih sama, tanggal 1, dan deskripsinya itu saldo, maka kita masukkan di sisi debit 15.400.000. Setelah saldo awal selesai, mari kita telusuri sumber data yaitu dari jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum. Piutang dan adanya pelunasan piutang. Lanjut di jurnal umum. Oke, kita mulai dari toko Armida. Kita lihat di jurnal penjualan apakah ada untuk transaksi penjualan kredit kepada toko Armida. Kita lihat di sales journal. Oke, di sini ada tanggal 24 ya. Terjadi penjualan kredit kepada toko Armida. Kemudian kita lihat di purchase journal. Apakah ada di cash reserve journal. Piutang dari toko Armida ternyata ada pada tanggal 7. Kemudian kita lihat di jurnal umum apakah ada penjualan atau retur penjualan ya. Ternyata dari sini tidak ada. Oke. Toko Armida sendiri di sini buku besar pembantu piutang atas nama toko Armida. Sales journal tanggal 24 kan. Di reserve journal pada tanggal 7. Dari tanggal terkecil dulu kita masukkan tanggal 7. Pelunasan piutang pada toko Armida itu sebesar, karena kita mencari daftar, maka kita fokus di akun receivable. Oke, di sini ada pelunasan piutang 249.768.750. Buku besar pembantu piutang tanggalnya tanggal 7. Sumber jurnalnya tadi ada cash reserve journal, lalu kita isi CRJ. Di cash reserve journal muncul untuk akun receivable ada di sisi kredit. Nanti di sini akan saya posting di buku besar.
Kartu pembantu piutang itu ada di sisi kredit. Lalu kita masuk kolom saldo, kita lihat saldo sebelumnya itu 249.768.750. Ada pelunasan piutang pada tanggal 7 dari toko Armida. Sehingga di sini untuk saldonya sendiri karena debit bertemu kredit maka kita kurangi. Per tanggal 7, piutang atas nama toko Armida telah selesai. Oke, sekarang kita lanjutkan. Untuk yang di sales journal tadi, tanggal 24 ada penjualan kredit. Untuk toko Armida di mana ada penjualan. Di sini ada akun receivable di sisi debit. Kita masukkan di sini. Tanggalnya tanggal 24. Per jurnalnya adalah sales journal. Refnya SC. Lalu tadi ada di sisi debit untuk akun receivable di posisi debit. Sehingga di sini untuk saldonya sendiri, kolom saldo otomatis untuk tanggal 24 menjadi saldo debit atau saldo piutang atas nama toko Armida. Oke, kita turunkan sebagai saldo. Ya, seperti ini kira-kira. Oke, toko Armida selesai. Sekarang kita masuk toko Lavender di jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas. Apakah ada transaksi berhubungan dengan toko Lavender? Lalu kita lihat di sini toko Lavender. Di sales journal ada transaksi atas nama toko Lavender dari tanggal 6. Oke, lalu kemudian kita cek di cash receipt journal. Apakah ada pelunasan piutang atas nama toko Lavender tanggal 13? Iya, di sini ada tanggal 14 dan tanggal 28. Oke, lalu kita lihat di jurnal umum. Apakah ada retur? Ternyata ada tanggal 8. Di sini ada retur. Oke, sehingga transaksi di buku besar pembantu piutang atas nama toko Lavender itu ada di sales journal tanggal 24. Di cash receipt journal ada tanggal 13. Di sales journal ada tanggal 6. Kemudian di cash receipt journal ada tanggal 13 dan 28. Dan jurnal umum ada tanggal 8. Oke, kita masukkan dari tanggal terkecil yaitu tanggal 6. Kita masukkan di buku besar pembantu piutang. Oke, tanggal 6. Di sini sumber jurnalnya, sales journal. Di sini SC, akun receivable atas nama toko Lavender. Muncul di sisi debit. Ya, ada muncul di sisi debit. Maka di sini akan kita posting buku besar pembantu piutang di sisi debit. Lalu kita masuk di kolom saldo. Ini ada saldo debit 280 juta dari sales journal. Untuk sisi debit 289 juta sekian. Debit ketemu debit, kita jumlahkan, kita letakkan di sisi debit. Oke, itu tanggal 6. Kemudian setelah tanggal 6 kita masukkan tanggal 8. Ini ada retur. Oke, dari retur ada di sisi kredit atas nama toko Lavender. Kita masukkan di sini tanggalnya tanggal 8. Keterangannya di sini general journal. Di sini ada GJ. Sales journal untuk akun receivable atas nama toko Lavender itu ada di sisi kredit. Oke, di sini untuk kartu pembantu piutang kita letakkan di kredit. Kita masukkan di kolom saldo. Debit 517 juta sekian. Kemudian posting dari general journal 15.400. Kredit ketemu debit. Kita kurangi 517 sekian dikurangi dengan 15.400. Ketemu saldo sementara 502 juta sekian. Oke, kita masukkan. Lalu kita masukkan Lavender pada tanggal 13. Kita masukkan tanggal 13. Oke, tanggal 13. Itu ada di cash receipt journal. Ada pelunasan dari toko Armida. Oke, di sini untuk cash receipt journal atas nama toko Lavender tanggal 13 ada di sisi kredit. Oke, sekarang kita masukkan buku besar pembantu piutang di sisi kredit. Kita masukkan di sini kolom saldo sebelumnya ada 502 juta sekian dari cash receipt journal di sisi kredit. Debit ketemu kredit berarti ini kita kurangi 502 juta sekian dikurangi dengan 228 juta sekian. Ketemulah saldo debit sebesar 274 juta sekian. Oke, setelah tanggal 13 kita masukkan tanggal 28. Oke, tanggal 28 ini adalah cash receipt journal. Di sini sama CRJ. Oke, cash receipt journal ada di sisi kredit
274 juta sekian. Oke, kita lihat di sini 274 juta sekian. Oke, kita masukkan di sini. Oke, setelah itu kita masuk kolom saldo. Sebelumnya ada debit 274 juta sekian. Ini ada hasil posting dari cash reserve journal, sama otomatis debit dikurangin dan hasilnya 0. Oke, sehingga untuk toko lavender, saldo akhir piutang itu hasilnya adalah 0. Tidak ada saldo piutang. Oke, kita masuk di toko Marvelo. Kita mulai dari jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum. Ya, toko Marvelo. Oke, di sini ada tanggal 15 di jurnal penjualan. Kemudian ada transaksi atas nama toko Marvelo tanggal 14. Kemudian di jurnal umum. Oke, ternyata tidak ada. Berarti di sini untuk toko Marvelo, sales journal, dan di cash reserve journal. Kita masukkan tanggal 14, tanggal 14, berarti yang di cash reserve journal ini. Tanggal 14 ini di awal tanggalnya atau di awal transaksinya. Oke, kita masukkan tanggal 14. Oke, sumber jurnal, cash reserve. Oke, untuk cash reserve sendiri ini di kredit, sehingga di sini kita masuk saldonya sebelumnya 203 juta sekian. Kemudian ada hasil posting dari jurnal penerimaan itu 3 juta sekian, sehingga di sini hasilnya 0. Lalu kita masukkan di sales journal 15. Oke, tanggal 15 itu penjualan. Kemudian untuk cash reserve journal, akun receivable itu sendiri di sisi debit. Oke, berarti di sisi debit yang ini. Oke, kita masukkan di sini. Lalu kita masuk saldo. Sebelumnya saldonya habis karena ini penjualan piutang baru otomatis. Ya, otomatis posting dari sales journal. Oke, sehingga di sini untuk toko Marvelo sisakan saldo akhir piutang yaitu 224 juta sekian. Oke, terakhir untuk toko Berlan di sini kita lihat di sales journal apakah ada, ternyata tidak ada. Atas nama Berlan ternyata tidak ada. Oke, jurnal umum. Oke, tanggal 21 ada penghapusan piutang dari toko Berlan. Di sini oke, di sini ada di sisi kredit. Oke, kita masukkan buku besar pembantu piutang. Tadi tanggal 21 sumbernya adalah General Journal dan GJ ada di sisi kredit. Iya, sehingga di kolom saldo sebelumnya ada 15 juta sekian. Ada hasil posting dari General Journal ada 7.700.000, sehingga di sini saldo sebesar 7.700.000 akan menjadi saldo akhir di toko Berlan. Oke, untuk buku besar pembantu piutang selesai. Kita masuk di buku besar pembantu utang. Caranya masih sama, cuma di sini cuma beda sumber jurnalnya. Kalau sumber jurnal untuk hutang dagang, jurnal pembelian, jurnal pengeluaran, dan jurnal umum. Jurnal pembelian ini jika terjadi hutang, jurnal pengeluaran kas ini jika terjadi pelunasan hutang, jurnal umum untuk mencari transaksi adanya retur pembelian. Oke, sekarang kita mulai dari PT Dahirama. Yang pertama kita masukkan saldo awalnya, dimana untuk saldo awal bisa kita ambil di soal saldo utang. Di sini hanya ada dua supplier, PT Dahirama dan PT Andara. PT Dahirama di sini ada saldo utang 297 juta sekian. Kita masukkan di saldo di sisi kredit karena normalnya saldo utang itu di sisi kredit. Lalu untuk PT Andara di sini untuk saldonya masih sama yaitu di sisi kredit, yaitu jumlahnya adalah di sini untuk PT Andara ya, itu 325 juta sekian ya. Kita masukkan di sini. Oke, setelah saldo awal dimasukkan, kita telusuri adanya munculnya hutang dagang dan transaksi pelunasan hutang serta transaksi retur dari jurnal pembelian dulu. Oke, kita masuk purchase journal. Oke, kita cari di buku besar pembantu utang atas nama PT Dahirama.
Kemudian di purchase journal, PT Dairama di sini ada transaksi tanggal 20. Kemudian di cash reserve journal, PT Dairama ada tanggal 17. Jurnal umum apakah ada transaksi retur? Oke, tanggal 22. Oke, berarti ada transaksi tanggal 22 di jurnal umum. Kemudian tanggal 17 di cash payment journal. Ada tanggal 20 di purchase journal. Kita masukkan dulu di tanggal 17 berarti. Di cash payment journal ini, PT Dairama ini ke buku besar pembantu utang. Kita masukkan tanggal 17 dan sumber jurnalnya di sini adalah cash payment journal, hutang dagang atau account payable. Ini di cash payment, di jurnal pengeluaran kas ya, di sisi debit. Oke, kita masukkan ini debit di buku besar pembantu. Kita masukkan di sisi debit di sini. Sebelumnya ada saldo sebelumnya 297 juta sekian, dan tanggal 17 ada posting di cash payment journal, kredit ketemu debit dikurang, itu hasilnya 0. Oke, lalu kita masukkan untuk yang tanggal 20. Oke, tanggal 20 kita masukkan di sini. Sumber jurnalnya adalah purchase journal. Kemudian di purchase journal, akun payable itu muncul di sisi kredit. Untuk PT Dairama itu jumlahnya 205 juta sekian, disimpan di sini 205 juta sekian. Kemudian otomatis karena saldonya habis, ini akan menjadi saldo ya, seperti itu. Lalu kita masukkan yang di jurnal umum atas nama PT Dairama. Kita masukkan tanggalnya, ada tanggal 20. Jurnalnya adalah General Journal, di sini GJ. Lalu di General Journal ini ada di sisi debit, berarti kita masukkan di sisi debit. Oke, lalu kita masuk di kolom saldo. Sebelumnya ada saldo kredit 205 juta sekian, dari jurnal umum 22 juta sekian, kredit ketemu debit, maka kita kurangi. Kita letakkan di sisi kredit. Ini akan menjadi saldo akhir, ditandakan pada PT Dairama. Oke, selesai. Sekarang kita masuk di PT Andara. Kita telusuri di purchase journal. Ini terjadi pada tanggal 9 dan tanggal 26. Lalu di cash payment journal, untuk transaksi yang berhubungan PT Andara ada tanggal 4, kemudian tanggal 31. Jurnal umum apakah ada di sini? Coba kita lihat. Ternyata tidak ada. Ternyata adanya ada di jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran kas, karena tanggalnya paling kecil di sini. Kita masukkan tanggal 4. Kemudian sumber jurnalnya adalah cash payment journal CPJ. Oke, di cash payment journal itu ada di sisi debit. Oke, di sini di sisi debit. Kita masukkan di buku besar pembantu piutang di sisi debit. Oke, kita masuk di kolom saldo 5 juta sekian. Ya, ada hasil posting di debit. Kita kurangin jadinya 0. Oke, lalu kita masukkan di purchase journal. Oke, di purchase journal sama akun payable ada di sisi kredit. Kita masukkan. Sumber jurnalnya adalah purchase journal. Oke, di purchase journal ada di sisi kredit. Sekarang kita masukkan ke saldo. Saldonya habis, maka ini akan menjadi saldo ya, seperti ini. Lalu selanjutnya kita masukkan tanggal 31 ini ya, tanggal 31 yang di cash payment journal ya, tanggal 31. Oke, kita masukkan ke sini. Lalu keterangannya cash payment ya, ini adalah CPJ. Cash payment untuk akun receivable ada di sisi debit. Oke, di cash payment di sisi debit di sini. Makanya kita masukkan di sini di sisi
kredit. Sebelumnya ada saldo 270 juta sekian. Kita posting dengan jumlah yang sama, ketemu debit. Maka otomatis di sini adalah saldonya 0. Ini akan menjadi saldo akhir utang. PT Andara sudah tidak punya hutang. PT Dairama ada hutang 183 juta sekian. Oke, setelah buku besar pembantu piutang dan hutang ini sudah selesai, daftar saldo utang dan daftar saldo piutang dari masing-masing customer dan supplier. Caranya mudah, kita ambil saldo akhirnya. Misalnya kita ambil dari buku besar pembantu piutang toko Armida 289 juta sekian. Kita masukkan jumlah yang sama 289 juta sekian. Di sini menyisakan piutang sebesar toko lavender habis ya, kemudian toko Marvelo menyisakan saldo piutang sebesar 220 juta sekian. Kita masukkan ke saldo. Lalu yang terakhir ada toko Berlan menyisakan saldo piutang 7.700 sekian. Di sini 7.700 sekian. Oke, lalu kita jumlah saldonya. Total saldo piutang sebesar 522.156.250. Untuk daftar saldo utang, di sini menyisakan saldo utang. Kita menyisakan saldo utang pada PT Dairama itu kita masukkan, dan untuk PT Andara tidak ada saldo utang. Di sini 0. Sehingga saldo utang itu totalnya adalah 183 juta sekian. Oke, dan terakhir itu ada data persediaan lemari tipe 1 dan tipe 2. Kita ambil di kartu persediaan. Untuk lemari panjang tipe 1 ada saldo nilai persediaan itu 1.904 juta sekian. Oke, kita masukkan di sini untuk sebagai saldo nilai. Lalu untuk lemari panjang tipe 2 ini menyisakan saldo persediaan nilai totalnya yaitu 272 juta sekian. Oke, kita masukkan di sini 272 juta sekian. Oke, berarti semua total itu ada 467 juta sekian. Oke, saya rasa untuk pertemuan kali ini sudah selesai pembahasan mengenai buku pembantu piutang dan buku pembantu utang. Dan yang terakhir itu daftar saldo piutang dan utang dan persediaan. Saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.